Syederalun, Dennis Car Interior, sebuah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berbasis di Banda Aceh, telah berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu bengkel modifikasi interior mobil yang terbaik dan terpercaya di daerahnya. Bengkel ini didirikan pada tahun 2010 oleh Afifuddin. Bersama abangnya, Afifuddin memulai usaha ini dengan ide besar untuk menghadirkan layanan modifikasi interior mobil yang berkualitas. Berbekal ketertarikan yang mendalam terhadap dunia otomotif, keduanya mulai belajar secara autodidak, mempelajari berbagai teknik modifikasi dan pengolahan bahan dari nol hingga mencapai tingkat keahlian yang luar biasa. Sejak awal berdiri, Dennis Car Interior memprioritaskan kualitas dalam setiap layanan yang ditawarkan. Salah satu layanan unggulannya adalah modifikasi car seat cover. Bahan yang mereka gunakan sangat bervariasi, mulai dari bahan lokal hingga bahan impor. Untuk pelanggan yang mencari solusi yang lebih ekonomis, Dennis Car Interior menawarkan kulit sintetis berkualitas tinggi yang diakui ketahanannya dan tetap memberikan kesan elegan. Namun, bagi mereka yang menginginkan tampilan lebih premium, bengkel ini juga menyediakan fabric dan suede impor. Suede yang merupakan bahan termahal di antara yang lain sering digunakan pada mobil-mobil kelas Eropa karena teksturnya yang lembut dan kesan mewah yang diberikannya. Selain suede, tersedia juga kulit asli yang menjadi pilihan utama bagi pemilik mobil yang ingin meningkatkan kualitas interior kendaraan mereka. Komitmen Dennis Car Interior terhadap konsistensi kualitas terlihat jelas dari cara mereka memperlakukan setiap proyek dengan perhatian penuh terhadap detail. Setiap pengerjaan car seat cover disesuaikan dengan selera dan preferensi pelanggan, baik dari segi desain, warna, hingga jenis bahan yang digunakan. Filosofi kerja mereka adalah menggabungkan fungsionalitas dan estetika, sehingga hasil akhirnya bukan hanya nyaman digunakan, tetapi juga mempercantik tampilan interior mobil. Selain spesialisasi pada modifikasi jok, Dennis Car Interior juga menyediakan layanan pemasangan kaca film berkualitas tinggi. Di Banda Aceh dengan cuaca tropis yang panas, pemasangan kaca film menjadi salah satu kebutuhan penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang disediakan oleh Dennis Car Interior tidak hanya mampu melindungi dari sinar UV berbahaya, tetapi juga membantu menjaga suhu kabin tetap sejuk serta memberikan privasi lebih bagi penumpang dan pengendara. Nah, sekarang kita sedang bersama Pak Afif selaku pemilik dari Dennis Car Interior. Nah, sekarang kita akan mewawancarai Pak Afif nih. Nah, Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak tentang usaha ini dan apa yang membuat usaha ini unik gitu? Iya, terima kasih. Namanya siapa? Gina, Pak. Oh, Gina. Makasih Gina atas waktunya. Kita pilih usaha ini adalah usaha untuk otomotif. Yang pertama, karena hobi ya. Hobi. Jadi kita mempelajari lebih jauh, khususnya ini untuk interior mobil. Jadi interior mobil ini dia lebih ke seni ya, karena yang kita geluti ini adalah pekerjaan yang detail. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah kualitas yang bagus dan juga inovasi. Jadi up to date. Kalau untuk interior ini kita lihat trennya gimana. Jadi tergantung arahnya gimana trennya. Kadang-kadang kan kita sering ngeluarin model-model yang model baru gitu kan. Kadang-kadang juga kita full interior untuk clean interior mobilnya full interior. Jadi sekarang mobil lama, mobil baru. Tapi sih kalau yang menariknya di mobil lama ya. Karena itu memang ada sesuatu yang lebih kalau mobil-mobil yang lama yang kita modifikasi lagi, yang kita perbarui lagi interiornya sehingga menjadi lebih keren lah, lebih bagus gitu. Jadi itu tergantung kepada selera juga, karena kita juga mempertahankan original dari mobil itu sendiri, kayak mobil-mobil lama, kayak
Mercy atau BMW yang lama itu biasa kesannya lebih ke original. Jadi biar nggak mobil lama tuh tetap jadi estetik ya, Iya, tapi betul. dengan modifikasi baru. Iya. Oh gitu. Oh boleh tahu Pak, biasanya bahan-bahan desain sini tuh pakai bahan impor atau bahan lokal? Kalau bahan kita ada lokal, ada impor. Uh-huh. Kalau yang impor itu kulit asli kayak suede. Jadi untuk yang kulit asli itu biasanya kan yang sering dipakai untuk mobil-mobil yang kelas Eropa, Oh. kayak mobil BMW, Mercy dan lain-lainnya. Kalau yang lokal biasanya kita pakai yang bahannya sintetik. Dia kan bahannya ada beberapa jenis, ada kulit asli, microfiber, dan sintetik. Dan ini beda-beda harga. Kalau yang paling murah biasanya di sintetik, menengah di microfiber, yang mahal di kulit asli. Kemudian juga ada bahan ini, bahan suede yang kita gunakan untuk plafon, untuk pilar. Jadi biasanya digunakan kayak mobil-mobil supercar ya, kalau Iya. asli itu untuk lapisan dashboard. Itu kita ada merek-merek yang kayak Alcantara, terus ada pilihan yang di bawahnya lagi ada beberapa jenis kayak bahan suede. Itu beda dengan kalau yang kulit asli ini kan yang kita sering gunakan itu memang yang original. Jadi kita tidak kita gunakan yang black market. Jadi kalau yang original ini karena kalau kulit ini kan mahal, jadi tanggung jawab untuk pemasangan itu juga tentunya harus kita jaga. Jadi kita gunakan, kita pakai kulit asli ini supaya jelas dari brandnya juga ada garansi. Berarti emang udah kualitas bagus gitu ya? Iya, kita kalau untuk materialnya memang pilihan, jadi kita pilih dan juga kita berikan garansinya, garansi untuk misalkan kulit asli dari 5 tahun, microfibernya 3 tahun, kemudian untuk yang sintetik dari 2 tahun gitu. Boleh nggak Pak diceritain lagi awal mulanya gitu? Oh, mulai dari ya. Ya kan? Ya, awal mulanya kita dari 2011. 2011 kita mulai usaha ini. Kita mulai dari pertama itu, kita ini kan ada 2 outlet di Lampenurut sama di Lumbata. Jadi awalnya mulai ini adalah abang saya. Kami dua-duanya dari ini ya, dengan abang saya dari apa? Kami mulai ini dengan abang. Setelah kuliah kami kerja di NGO, waktu itu masih banyak NGO di Tsunami. Setelah itu kita lihat semakin hari ini kan NGO semakin kecil ya, semakin sempit. Jadi kita lihat peluang ini, peluang untuk bagian interior mobil, kita mulai dari ya memang dari nol, kita mulai pelan-pelan. Berarti emang keluarga tuh yang suka otomotif. Iya, jadi kita kan ada 2 outlet di Lampenurut sama di Lumbata di sini ya. Ya, awalnya kita mulai ini otodidak, kita belajar memang dari nol, kita belajar. Jadi seiring berjalan kita juga membangun kerjasama, kita promosi ya, kita semua cara kita lakukan untuk bagaimana masyarakat Aceh ini tahu, maksudnya sudah hadir di Aceh untuk interior mobil, dan juga ya kita mulai ini pelan-pelan dari nol, memang kita mulai sehingga dari waktu berjalan kita ikuti beberapa event juga di nasional kayak di Jakarta, Gias, AMS, terus kita buat studi banding juga, kita lihat perkembangan di luar bagaimana, sehingga kita bisa ambil sebuah pembelajaran dari studi banding atau event-event yang kita ikuti di nasional untuk kita terapkan di lokal, khususnya di Aceh. Ya dari situ kita bangkit, dari situ kita terus belajar untuk berinovasi, bagaimana untuk memberikan yang terbaik, karena kalau untuk interior mobil ini ya tentunya ini kan bagi penggunanya adalah rumah kedua. Jadi tentunya harus bagus, ya kan, harus nyaman ya. Jadi saat digunakan juga harus nyaman. Dan dari situ kita belajar terus untuk bagaimana mengembangkan tentang dunia otomotif ini, karena kita melihat dari studi banding juga banyak pembelajaran, sehingga saat kita terapkan di sini sesuatu yang baru
hasil pembelajaran kita di luar juga bisa kita terapkan di Aceh. Minimal kita bisa terapkan 80% ya kan dari hasil yang kita belajar dari luar, sehingga menarik sehingga masyarakat khususnya di Aceh ini tertarik apa yang kita lakukan untuk interior mobil ini, terutama masalah desain, terus kualitas, kayak gitu ya. Jadi yang penting kita terus belajar ya, jangan berpuas diri. Artinya kita tidak ada di zona nyaman, jadi terus bergerak gitu. Tentunya kan hambatan-hambatan juga banyak juga yang kita hadapi seperti saat COVID. Intinya kita harus bersama. Yang penting kita bergerak terus, jangan merasa wah keadaan ini COVID segala macam atau ini keadaan begini itu jangan kita pikirkan. Jadi kita bergerak terus. Kita tetap terus melaju. Ya, tetap melaju ke depan untuk melihat yang terbaik ya dan proses pembelajaran segala macam gitu. Baik. Berarti pertanyaan terakhir nih Ya, dari ujung. Apa sih harapan terbesar kepada Daniska Interior untuk kedepannya? Ya harapannya kita terus konsisten ya memberikan sebuah pelayanan, menjaga kualitas. Intinya kita tidak berpuas diri, kita ini sudah bagus gitu. Jadi kita terus belajar untuk memberikan tanggung jawab kepada konsumen, terutama konsumen customer kita yang terbaik, dan juga terima kasih kepada konsumen yang telah mengerjakan kami, karena ini tanggung jawab terbesar kami juga kan, tanggung jawab kita untuk terus memberikan yang terbaik. Wow, sangat-sangat luar biasa ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin memodifikasi mobilnya boleh datang ke Daniska. Mungkin cukup sekian wawancara hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton saya karena sangat-sangat termotivasi ya wawancara kali ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.